Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel aku Komuneri, channel yang bahas putar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioneer yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, tanggal 29 Juni sudah ada informasi tentang P2Day tahun 2026 ya teman-teman. Dimana jika kalian lihat ya di gambar yang ada di beranda Pi kita ini, di sini ada keterangan Pi Verify, Pi Sigin, dan ada Solo Host. Kemudian ini ada gambar KYC ya kayaknya ya. Nah, untuk informasi lebih detailnya teman-teman bisa cek aja ya di P2Day announcement, dan kalian bisa juga cek di bagian ekosistem Quest ya. Keterangan informasinya semuanya tertera di blog resminya Pi Network, dan kalian bisa coba cek ya di ekosistem Quest yang ada di sini. Nah, tanpa berlama-lama kita coba langsung cek aja ya di P2Day announcement apa isi dari informasinya. Oke, di sini keterangannya P2Day 2026 memajukan utilitas dan akses eksternal melalui komputasi AI dan identitas. Oke, langsung kita coba cek di sini ya. Selamat Hari P2Day para pionir. Pi Network merayakan P2Day dengan merilis baru yang tidak hanya meningkatkan kegunaan Pi di dalam ekosistem Pi, tetapi juga memperluasnya di luar platform Pi ke dunia luar. 3 rilis utama hari ini memperluas layanan Pi ke bisnis, pengembang di luar ekosistem Pi, sekaligus mengundang mereka untuk bergabung dengan Pi Network dan memanfaatkan manfaat serta sumber daya unik Pi. Nah, yang pertama ada Solo Host ya. Adalah kerangka kerja terbuka dan tanpa izin di Pi Desktop, tempat pengembang dapat membangun dan mendaftarkan aplikasi yang membantu menjalankan AI lokal dan segera kasus penggunaan komputasi terdistribusi. Pengguna dapat menemukan dan menjalankan aplikasi ini di komputer mereka sendiri dan berinteraksi dengan aplikasi terkait melalui perangkat seluler di Pi Browser. Kemudian Pi Sigin memungkinkan para pioner untuk menggunakan akun Pi mereka untuk masuk ke situs web dan aplikasi pihak ketiga yang didukung, yang dapat memanfaatkan ukuran jaringan Pi dan sumber daya identitas terverifikasi di luar Pi Browser. Hal ini membantu memperluas kehadiran Pi di internet yang lebih luas dan konteks pihak ketiga, sekaligus mendukung integrasi yang lebih mudah dan koneksi yang lebih lancar dengan ekosistem Pi. Kemudian yang selanjutnya ada Pi Verify, menyediakan kemampuan verifikasi manusia asli Pi kepada klien pihak ketiga yang membutuhkan KYC dan verifikasi identitas untuk pengguna mereka sendiri. Hal ini memberi platform eksternal sarana untuk mengurangi akun palsu atau duplikat dan mendukung alur kerja terkait kepatuhan. Sementara verifikasi pengguna mereka membantu memperluas kumpulan individu yang terverifikasi melalui solusi KYC Pi. Klien juga membayar dengan Pi untuk menggunakan layanan Verify yang meningkatkan utilitas Pi. Secara bersamaan, rilis-rilis ini meningkatkan kegunaan praktis Pi di bidang komputasi, AI, dan identitas. Dengan pertama-tama menyediakan layanan dan sumber daya yang bermanfaat bagi pihak ketiga eksternal, seperti infrastruktur blockchain, verifikasi identitas, dan jaringan global yang besar. Pi menawarkan berbagai insentif unik, tidak hanya untuk menggunakan layanan Pi, tetapi juga untuk bergabung dan berkontribusi pada ekosistem Pi yang sudah ada. Hal ini sangat relevan di era AI. Seiring dengan terus berubahnya cara AI menggunakan infrastruktur digital, komputasi dan identitas menjadi fondasi yang semakin penting bagi aplikasi yang dapat berjalan, berkembang, dan melayani pengguna nyata. Semakin banyak aplikasi yang membutuhkan akses ke sumber daya komputasi, orang menjadi lebih peka terhadap privasi data pribadi sambil memanfaatkan AI. Permintaan akan aplikasi AI yang dijalankan secara lokal dan konektivitas perangkat lokal semakin meningkat,
dan banyak layanan digital membutuhkan cara yang lebih baik untuk memverifikasi partisipasi manusia yang sebenarnya. Kemudian bersamaan dengan pembaruan produk ini, P2D Ecosystem Quest mengajak komunitas untuk mempelajari lebih lanjut tentang rilis baru, menguji fitur, mengikuti kuis, dan mendapatkan rencana dalam aplikasi untuk dipamerkan. Kemudian Solo Host Beta dirilis di desktop, aplikasi yang dihosting sendiri, dan komputasi terdistribusi. Pi memperkenalkan Solo Host, kerangka kerja baru di Pi Desktop yang memungkinkan pengembang pihak ketiga untuk membangun dan mendaftarkan aplikasi dan utilitas Node mereka sendiri dalam alur penerbitan terbuka dan tanpa izin. Pengguna dapat menemukan, menilai, menginstal, dan menjalankan aplikasi yang dihosting sendiri ini di komputer mereka sendiri. Kemudian aplikasi yang cocok untuk Solo Host umumnya meliputi yang pertama, aplikasi untuk penggunaan individu seperti agen AI yang berjalan secara lokal dan dalam pengembangan. Aplikasi komputasi terdistribusi yang memanfaatkan sumber daya Node yang tersedia. Kemudian rilis ini mengubah lingkungan Pinode dan Pi Desktop yang ada menjadi fondasi yang lebih praktis untuk pembuatan utilitas. Alih-alih memperlakukan Node hanya sebagai infrastruktur yang mendukung blockchain Pi, pembaruan ini memberi para pioner cara baru untuk menggunakan komputer mereka untuk aplikasi, utilitas AI, komputasi terdistribusi, dan kasus penggunaan berbasis komputasi lainnya. Dengan memanfaatkan lingkungan Pinode dan Pi Desktop yang sudah ada, Solo Host menurunkan hambatan untuk menjalankan perangkat lunak yang dihosting sendiri. Alih-alih mengharuskan pengguna untuk mengkonfigurasi server, lingkungan Docker, atau infrastruktur teknis lainnya secara manual, produk ini menyederhanakan akses ke aplikasi lokal melalui Pi Desktop. Produk ini juga memungkinkan komputer pioner untuk bertindak sebagai server mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengakses aplikasi yang didukung yang berjalan secara lokal di Pi Desktop mereka dari ponsel mereka melalui aplikasi Solo Host di Pi Browser. Kemudian dengan pengaturan ini, orang-orang dapat memperoleh manfaat dari AI sambil tetap menyimpan data mereka di perangkat mereka sendiri, tanpa harus membagikannya dengan server jarak jauh pihak ketiga. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Harap dicatat bahwa Solo Host saat ini sedang dalam tahap beta awal dan ketersediaannya akan diluncurkan secara bertahap. Pengalaman dan fungsionalitas dapat berubah secara signifikan seiring dengan peningkatan produk. Kemudian salah satu aplikasi yang dirilis di Solo Host adalah Hermes, agen AI lokal sumber terbuka yang berjalan dan menyimpan semua datanya di komputer pengguna sendiri. Hermes menunjukkan bagaimana agen AI lokal dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan, atau mengelola informasi sambil tetap menyimpan komputasi dan data sebenarnya di perangkat pengguna. Berjalan secara lokal dapat memberikan kontrol yang lebih besar atas data dan privasi mereka, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur eksternal dan layanan cloud untuk tugas-tugas yang didukung, dan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan manfaat langsung dari daya komputasi yang sudah mereka miliki. Kemudian komputasi terdistribusi adalah komponen inti lain untuk Solo Host. Seiring dengan pertumbuhan model, agen, dan aplikasi AI, permintaan akan sumber daya komputasi terus meningkat. Sementara sebagian besar daya komputasi yang tersedia di dunia masih tersebar di berbagai perangkat individual. Jaringan Node Pi diposisikan secara berbeda. Jaringan ini sudah merupakan jaringan terdistribusi besar yang terdiri dari lebih 420.000 komputer yang dioperasikan oleh pioner, yang dapat dikoordinasikan untuk pekerjaan yang bermanfaat ketika operator Node memilih untuk berpartisipasi. Dengan membantu aplikasi yang sesuai mengakses sumber daya Node yang tersedia, Solo Host dapat mengubah Pinode menjadi lapisan komputasi praktis untuk aplikasi terkait AI dan beban kerja intensif komputasi lainnya, sekaligus memberi para pioner cara untuk mendapatkan manfaat dan berkontribusi langsung pada proses produksi ini melalui komputer yang sudah mereka operasikan. Kemudian salah satu contohnya adalah aplikasi komputasi terdistribusi yang akan datang,
yang memungkinkan sekitar 100 operator node teratas untuk menyumbangkan sumber daya komputasi yang tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas AI. Aplikasi ini dibangun di atas proyek bukti konsep sebelumnya dan lebih lanjut mengotomatiskan, meningkatkan skala, dan melengkapi fungsionalitasnya menjadi aplikasi nyata yang dimaksudkan untuk menyediakan utilitas tingkat produksi bagi klien pihak ketiga. Node yang berpartisipasi dapat diberi kompensasi oleh klien pihak ketiga dalam bentuk Pi. Yang lebih lanjut menunjukkan bagaimana Node Pi dapat mendukung utilitas Pi di luar infrastruktur blockchain dengan mengubah kapasitas komputasi yang tersedia menjadi sumber daya untuk aplikasi nyata. Aplikasi ini akan dirilis di Solohost segera setelah today.